Jokowi buat aturan baru, menteri hingga wali kota ikut Pilpres 2024 tak perlu mundur. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan itu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Peraturan baru itu diteken Jokowi pada 21 November 2023. Pasal 1 dalam peraturan itu menyebut menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mundur ketika maju Pilpres. Hanya dalam pasal itu ditambahkan bahwa pejabat tersebut harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. Peraturan itu juga menghapus pasal 25 yang mewajibkan pejabat yang dicalonkan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Peraturan ini juga menambahkan pasal 28A. Pasal itu menyebutkan presiden harus memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat pengajuan. Bikin aturan sesuka-sukanya, yang penting menguntungkan Prabowo Gibran. Terserah lah Pak, sak sukamu, sak bahagiamu. Ya memang semuanya berawal dari putusan MK yang pada waktu itu 9 hakim MK ini kan memutuskan atau ketika itu belum diputuskan, merapatkan bahwa usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah khususnya gubernur. Pada waktu itu beberapa orang hakim MK sepakat seperti itu. Ini ketika Anwar Usman belum ikut rapat. Tapi ketika Anwar Usman ikut rapat lalu seperti yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra mengatakan bahwa keputusan itu tiba-tiba berubah dalam waktu yang sekelebat katanya. Ya sudah saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Ya banyak pertimbangan, tapi nggak bisa saya sampaikan. Kalau kita cermati lagi, tentu ya aturan apapun dibuat, termasuk PP 53 tahun 2023, pasti basisnya adalah basis kepentingan, basisnya adalah basis politik. Dan kalau sudah basis kepentingan dan basis politik, maka tentu yang diuntungkan ya kemungkinan ya kubunya Pak Jokowi begitu. Terima kasih. Partisipasi. Tanyakan ke KPU. Cukup Apanya? Aturannya seperti apa? Kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur ya nggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas. Aturannya harus cuti Pak. Kalau cuti, apakah nanti kementerian lembaga akan Nah, sistem birokrasi kita ini sudah mapan. Berjalan. Gimana? Diizinkan lah. Yang dulu-dulu juga gitu. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya kenalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalannya Fahri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Presiden membuat aturan baru yang ini nih. Ya kalau melihat aturan baru ini mungkin yang diuntungkan paslon nomor 2 karena dua-duanya masih aktif menjadi menteri dan wali kota. Ya kalau kata netizen nggak sekalian aja bikin aturan calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh presiden saat ini dan lebih mulus gitu perjalanannya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat aturan baru mengizinkan menteri, gubernur hingga wali kota untuk maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tanpa mundur dari jabatannya. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas PP nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, permintaan izin cuti dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Aturan ini ditekan Jokowi pada 21 November 2023. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota majelis permusyawaratan rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Demikian bunyi pasal 18 ayat 1 sebagaimana dikutip liputan6.com dari salinan PP Jumat 24 November 2023. Berdasarkan pasal 18 ayat 2, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres-cawapres harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Jokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat merupakan capres-cawapres, berstatus sebagai anggota partai politik, anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Aturan yang sama juga berlaku bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Mereka dapat melakukan kampanye asalkan mengajukan cuti. Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang melaksanakan harus menjalankan cuti. Bunyi pasal 31 ayat 3. Berdasarkan pasal 36, menteri dan pejabat setingkat menteri serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hanya diizinkan cuti selama 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye pemilu. Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti. Jelas pasal 36 ayat 2. Wapres Ma'ruf Amin memastikan akan terus mengawal kinerja jajaran menteri yang terlibat pemilu 2024 agar bekerja seperti biasa tanpa terpengaruh dukungan terhadap salah satu paslon dan wakil presiden. Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi, saya akan terus mendorong bekerja sebagaimana biasa, ujar Mahfud di Athena, Yunani, Kamis 23 November. Menurutnya, kerja dan juga layanan kepada masyarakat tidak boleh menurun kualitasnya karena adanya kepentingan pemilihan umum. Dengan demikian, tugas negara harus tetap diemban dengan baik dan optimal seperti biasanya. Ma'ruf mengingatkan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dapat menaati aturan yang berlaku, khususnya dapat mengambil posisi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja sebagai menteri. Meski di posisi yang lain mendukung salah satu paslon. Sebelumnya, Ma'ruf Amin angkat bicara soal penetapan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ma'ruf meminta Firly menaati koridor hukum. Saya kira berjalan saja sesuai dengan koridor hukum saja. Artinya, ya kan, pemerintah tidak akan intervensi yang seperti itu. Silahkan koridor hukum berjalan dengan mestinya seperti apa, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan itu, kata Ma'ruf di Sela Kunker di Athena, Yunani, Kamis 23 November. Terkait desakan agar Firly mundur dari jabatannya, Ma'ruf menyerahkan semua pada aturan dan hukum yang berlaku.